Hal yang sangat dihindari pada setiap kehamilan adalah persalinan yang belum waktunya atau persalinan prematur. Bisa nggak ya persalinan prematur ini dicegah? Yuk simak lengkapnya di video ini, tapi jangan lupa subscribe dulu dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi untuk bisa melihat video-video selanjutnya. Kehamilan biasanya berlangsung sekitar 40 minggu atau 280 hari dari hari pertama menstruasi terakhir bonsai hingga hari perkiraan lahirnya yang ditaksir oleh dokter kandungan ataupun bidan. Namun ada beberapa faktor risiko yang membuat hari persalinan maju lebih awal. Inilah yang dinamakan dengan kelahiran prematur, yaitu kelahiran debay yang terjadi sebelum minggu ke-37 atau lebih awal dari hari perkiraan lahir. Kondisi ini terjadi ketika kontraksi rahim mengakibatkan terbukanya mulut rahim atau leher rahim yang biasa disebut dengan serviks sehingga membuat debay memasuki jalan lahir. Kira-kira apa penyebab bonsai mengalami persalinan prematur? Banyak faktor yang bisa menyebabkan persalinan prematur ini terjadi. Contohnya, bonsai memiliki riwayat persalinan prematur sebelumnya, hamil anak kembar, atau bonsai mengalami rahim lemah yang biasa disebut dengan inkompetensia serviks, atau bonsai mengalami masalah dengan rahim atau plasenta. Juga jika terjadi infeksi tertentu, terutama pada cairan ketuban atau saluran kemih. Bonsai yang mengalami beberapa kondisi kronis seperti darah tinggi, diabetes, penyakit autoimun dan juga depresi perlu juga berhati-hati. Selanjutnya adalah jika volume air ketubannya ini terlampau banyak atau polyhydramnion. Juga jika ada perdarahan atau juga cacat lahir pada janin. Juga jarak kehamilan yang terlalu dekat, kurang dari 12 bulan misalnya sejak persalinan yang terakhir. Beberapa kondisi yang juga mengawiti bisa juga seperti usia ibu yang terlalu muda atau sudah terlalu tua di atas 35 tahun. Faktor stres juga bisa meningkatkan risiko persalinan ini. Jadi misalnya seorang ibu hamil yang mengalami peristiwa kehidupan yang penuh tekanan, seperti misalnya kematian orang-orang yang dicintai. Jadi perlu hati-hati ya dan bawa kehamilan tetap selalu happy dan juga optimis. Beberapa tanda dan gejala persalinan prematur meliputi misalnya nyeri punggung bawah yang terasa konstan. Jadi datang dan pergi tapi timbulnya mulai teratur. Juga tidak mereda bahkan jika bonsai merubah posisi atau melakukan hal yang lain seperti berbaring atau duduk dengan merebah. Lalu terjadi juga kontraksi yang setiap 10 menit timbul. Jadi sifatnya teratur tadi. Beberapa bonsai juga menyebut perutnya ini terasa kencang atau kram di perut bagian bawah. Namun ingat bahwa beberapa kondisi kencang ataupun nyeri bagian bawah masih bisa dikategorikan normal sebagai kompensasi saat ligamentum atau jaringan penyokong rahim ini tertarik ke atas. Tanda selanjutnya adalah keluarnya lendir darah, flek dari jalan lahir atau vagina. Juga jika terjadi ketuban pecah sebelum waktunya. Jika satu atau beberapa hal ini terjadi, bonsai segera konsultasi ke dokter ya untuk menentukan apakah kondisi-kondisi ini masih aman, masuk ke klasifikasi kontraksi palsu atau Braxton Hicks, atau tadi yang kita takutkan, kondisi yang mengarah ke persalinan prematur. Pada kondisi yang sangat meresahkan atau bonsai menjadi khawatir, bonsai juga bisa pergi ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Karena bertindak cepat akan sangat bisa membuat perbedaan besar dan membantu mencegah terjadinya persalinan prematur. Dokter yang akan memeriksa biasanya melakukan pemeriksaan panggul atau juga ultrasonografi transvaginal untuk melihat apakah leher rahim alias serviks tadi menipis. Bonsai, kita perlu juga memahami tentang risiko persalinan prematur. Jika debay ini dilahirkan cukup bulan, biasanya berat lahir debay akan cukup dalam rentang 2,5 sampai 4 kilo dan organ-organnya sudah berkembang secara sempurna. Hal ini akan memungkinkan debay bisa bertahan hidup di luar kandungan secara sehat. Nah, sebaliknya, jika dilahirkan secara prematur, bayi biasanya memiliki berat badan yang masih kurang. Terus nilai Apgar atau kebugaran saat lahir ini dinilai rendah dan gangguan organ juga mungkin terjadi pada debay. Kadang-kadang ini akan berdampak pada beragam masalah kesehatan lain. Bahkan debay yang lahir 4-6 minggu lebih awal dapat mengalami efek dari kelahiran prematur.
Masalah-masalah yang paling serius dari kelahiran prematur misalnya adalah gangguan pernafasan dan juga otak yang belum matang. Biasanya masalah pernafasan juga terjadi paling serius dan membuat bayi prematur akan memerlukan alat bantu pernafasan yang biasa disebut dengan ventilator di unit perinatologi atau NICU. Bayi prematur juga masih mungkin mengalami masalah pernafasan selama tahun pertama kehidupan dan meningkatkan resiko asma di kemudian hari. Sementara itu, resiko dari gangguan fungsi otaknya juga sangat berdampak pada bayi prematur karena otak adalah organ utama terakhir yang matang pada bayi. Otak yang belum matang akan terus berkembang bahkan setelah lahir. Semakin prematur bayi lahir, semakin besar kemungkinan perdarahan atau tanda-tanda stres lain yang akan mempengaruhi fungsi otak. Bahkan pada usia 35 minggu, berat otak bayi hanya 2/3 dari beratnya saat cukup bulan, yaitu sekitar usia 40 minggu. Jika bayi lahir lebih awal, pertumbuhan otak yang penting ini terjadi di lingkungan yang tidak normal, yaitu di luar rahim. Pada efek jangka panjang, anak-anak yang lahir prematur lebih mungkin terkena penyakit kronis seperti penyakit jantung, kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi, juga diabetes pada masa dewasa. Itulah mengapa pencegahan persalinan prematur sangat penting untuk dilakukan. Nah, karena serem, kita perlu mencegah nih persalinan prematur. Bonsai pahami cara-caranya ya. Walau penyebab persalinan prematur tidak bisa diketahui secara pasti, namun bonsai tetap bisa melakukan beberapa hal yang dapat menghindarkan kehamilan bonsai berujung ke persalinan prematur. Langkah yang bisa bonsai ambil antara lain, pertama, periksakan kehamilan secara teratur di fasilitas kesehatan yang baik. Laporkan tanda-tanda atau jika ada gejala yang agak mengkhawatirkan, seperti bonsai misalnya mengalami flek atau kontraksi teratur sebelum waktunya. Lalu komunikasikan dengan dokter yang menangani jika bonsai pernah mengalami persalinan prematur sebelumnya atau mengarah ke gejala persalinan prematur. Artinya, untuk bonsai-bonsai yang pernah mengalami persalinan prematur sebelumnya, bisa jadi kunjungan dokternya perlu lebih sering. Langkah selanjutnya yang kedua, penuhi gizi dengan cukup dan seimbang. Periksa asupan makan bonsai sehari-hari, pastikan memenuhi kebutuhan nutrisi makro seperti karbohidrat, protein, lemak, dan juga serat, juga nutrisi mikro yang mengarah ke vitamin dan mineral yang bergizi. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa rutin mengkonsumsi makanan yang tinggi asam lemak tak jenuh ganda dikaitkan dengan risiko kelahiran prematur yang lebih kecil. Bonsai bisa mendapatkan asam lemak yang tak jenuh ganda ini dalam kacang-kacangan, biji-bijian, serta ikan. Gampang kan? Kemudian, hindari juga zat-zat yang berisiko seperti menghindari paparan rokok dan juga alkohol misalnya. Langkah selanjutnya adalah beri jarak kehamilan dengan pemilihan alat kontrasepsi yang sesuai. Tak perlu menunggu lama ya, bonsai sudah bisa mulai menggunakan kontrasepsi paling cepat 3 minggu setelah melahirkan. Yuk konsultasikan pemilihan kontrasepsi ini dengan dokter yang menangani agar tidak mempengaruhi proses menyusui bonsai ya. Kesimpulannya, persalinan prematur perlu dicegah karena jika persalinan prematur terjadi, maka bayi perlu dilahirkan lebih cepat bahkan sebelum organ-organnya tumbuh dan berkembang sempurna. Nah, ikuti langkah-langkah pencegahan seperti yang tadi kita utarakan supaya bayi bisa lahir sesuai pada waktu yang disarankan, yaitu pada usia cukup bulan antara 38 sampai 40 minggu.